Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kiriman ya teman-teman. Cerita kali ini ditulis oleh Banafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih kisah tentang kiriman ini. Apakah kiriman paket ataupun kiriman santet? Ya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi ini dingin sekali. Ingin rasanya aku tidur kembali memeluk guling dan bermimpi lagi. Namun aku harus segera berangkat ke sekolah. Sebelumnya kenalkan, namaku Lala. Aku bersekolah di salah satu sekolah kota yang cukup banyak mitos di Provinsi Jawa Timur. Sebut saja sekolahku adalah SMK Nusantara. Ingat, nama sudah disamarkan ya teman-teman, untuk privasi dan juga keamanan bersama juga. Usiaku saat ini 16 tahun. Aku duduk di bangku kelas 3 SMK. Hobiku menari dan juga menyanyi. Karena itu di sekolah aku sering mengisi acara saat diadakan pensi. Aku mempunyai teman sebangku bernama Eci. Temanku ini sangat unik dan juga imut. Berbeda denganku yang agak tomboy, meski hanya penampilan saja. Ci, kita nggak satu tempat nih. Kamu di kantor mana prakteknya? Tanya Lala. Dia mendapat lokasi yang jauh dari rumah. Aku dapat tempat yang dekat dari rumahku, bahkan lebih dekat ini daripada ke sekolah. Senangnya bisa irit BBM. Eci tertawa girang. Ya udah deh, tapi jangan ganti nomor ya. Nanti aku nggak bisa curhat loh, Ci. Bakal kangen sama kamu selama 2 bulan, nggak akan pernah bareng. Lala agak sedih. Siap bosku, canda Eci sambil memonyongkan bibirnya dan tersenyum kemudian. Jam istirahat sudah berbunyi, semua siswi mendengarkan pengumuman dari sang guru. Selamat siang anak-anak. Dikarenakan hari Senin, siswa-siswi kelas 3 akan mengadakan praktek kerja. Harap semuanya berkumpul di lapangan sekarang untuk mendengarkan beberapa pembekalan dari kepala sekolah dan mengenalkan guru pendamping kalian. Bunyi pengumuman itu. Aku pun bergegas keluar dengan Sari, karena kami satu tim tentunya. Sar, ke lapangan sekarang yuk. Milih tempat yang agak sejuk biar nggak kepanasan, kata Lala sambil mengambil ballpoint dan buku untuk mencatat kalau ada yang penting, karena dia kadang suka kelupaan. Setelah semua berkumpul dan pembekalan selesai, aku kemudian menemui teman yang lain sesuai dengan kertas yang dibagikan oleh Bu Nurul tadi pagi. Meskipun beda jurusan, aku banyak mengenal teman-temanku meski hanya sekedar bertegur sapa biasa. Aku menuju ke lapangan basket. Di sana semua timku sedang berkumpul. Timku adalah aku, Sari, Lia, Meme, Ika, dan Anis. Kami semua beda kelas, kecuali aku dan juga Sari. Kita semua sepakat besok sampai di lokasi jam 7 supaya tidak terlambat. Karena jam masuk kantor tempat kami praktek adalah jam 7:30. Setelah kesepakatan disetujui, aku ke kantin bersama Sari. Sar, kamu besok berangkat sama siapa? Mungkin bawa motor sendiri lah, kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa kok. Kukira diantar orang tuamu. Aku juga berangkat sendiri besok. Kamu tahu sendiri kan, aku dari dulu mana pernah ditemani orang tuaku. Daftar sekolah saja berangkat sendiri, bayar sendiri. Sabar aja, kamu itu dilatih mandiri. Tapi kan kamu bisa lah. Sari mencoba memberikan keterangan temannya itu. Sementara Lala cuma mengangguk sambil makan mie ayam kesukaannya. Tiba-tiba bel pulang sekolah berbunyi. Semua siswa dipulangkan lebih cepat karena semua guru akan mendatangi tempat praktek kerja sebelum kami semua mulai praktek hari Senin depan. Sesamanya di rumah, tok tok tok. La, buka pintunya dong, mama mau masuk.
Kamu Senin depan praktek di mana? Kok belum cerita sih? Tanya Mama Lala. Mama Lala orang yang baik, tapi cerewet sekali. Lala kemudian membukakan pintu. Masuk mah, ajak Lala sambil memeluk mamanya dengan lesu. Kamu capek ya? Tanya Mama Lala. Sedikit mah, cuma lagi ngantuk. Ya Lala di kantor pajak kabupaten mah, agak jauh sih dari rumah. Tapi Mama jangan khawatir, Lala berani ke sana sendiri meskipun belum hafal betul jalannya. Nanti Lala juga terbiasa mah, ucap Lala panjang kali lebar. Ya sudah, Mama kan nggak bisa ngantar, adikmu kan masih SD. Mama nggak keburu buat ngantar kalian satu persatu. Iya mah, Lala ngerti kok. Lala nggak apa-apa berangkat sendiri. Lala menghela nafas dan tersenyum. Lalu Mama Lala keluar dari kamar anaknya dan membiarkan anak sulungnya tertidur sepulang sekolah. Kemudian ada WhatsApp dari teman Lala. Eci ternyata. Lah, kamu nanti malam kemana? Aku mau ke rumah kamu boleh? Ngapain ini Ci? Tumben banget deh. Boleh, sama siapa Ci? Sama pacarku, aku mau balikin buku LKS kamu, sekalian mau malam mingguan. Hehehe. Aku pun menjawab dengan santai. Ah iya, sini aja. Ketika sudah malam, Eci sudah di depan rumahku. Dia benar-benar dengan pacarnya. Lalu kemudian menyerahkan buku LKS-ku yang dipinjamnya lusa itu. Tiba-tiba pacar Eci bertanya kepadaku, kamu gak malam mingguan lah? Aku sebel banget, masa Eci gak ngasih tahu sih kalau aku lagi jomblo? Enggak, lagi pengen di rumah, jawabku dengan santai. Kalau kamu mau, aku kenalin dengan temanku gimana? Supaya ada teman malam mingguan. Sana pacarnya Eci. Siapa? Aku lumayan terkejut. Ah kampret, sepertinya dia meledekku yang lagi jomblo nih. Nanti biar dikirim nomornya dari HP Eci aja deh. Kami pamit dulu ya lah. Pacar Eci mengajak Eci pamit keluar. Ya udah, hati-hati deh. Jalan lagi rame tuh. Bye Eci. Aku melambai sambil unjuk gigi. Pagi ini aku ingin sedikit bangun lebih terlambat deh. Tapi mamaku pasti ngomel kesana kesini, tahu anak gadisnya ini bangunnya terlambat. Aku buka HP-ku dan kemudian menemukan chat dari Eci memberikan nomor HP teman dari pacarnya yang dibawa main ke sini semalam. Oh, lalu ini chat siapa nomor baru? Aku penasaran sekali. Ku buka atau ku abaikan saja ya, karena tidak mengenal nomornya. Buka aja deh. Ternyata teman pacarnya Eci. Dia memperkenalkan diri di dalam chat WhatsAppku. Namanya Rama. Sebelum aku chat, dia sudah terlebih dahulu memberiku pesan. Sungguh dia tahu kalau aku tidak mungkin menghubunginya terlebih dahulu. Ya kan aku cewek, malulah. Kami pun kemudian mulai akrab. Di saat hari Minggu aku tidak kemana-mana, sibuk membalas chat Rama yang baru ku kenal ini. Dia asik sekali dan juga nyambung. Aku pun semakin merasa nyaman dengan dia. Dia mengirim beberapa fotonya, aku pun juga mengirim beberapa fotoku. Rama nampak tertarik denganku, entah karena aku seorang penari atau karena obrolan kami yang nyambung tadi. Semoga saja karena hati. Hari ini adalah hari Senin. Ya, aku sudah sampai di tempat praktek kerja pukul 7:05. Sari lebih dulu datang. Dia mengajakku untuk sarapan di depan kantor karena ada warung nasi pecel di sana. Aku lapar sekali. Ya karena baru pertama praktek kerja, aku jadi semangat dan melupakan sarapanku. Setelah jam masuk, pendamping membagi kelompokku. Aku dengan Sari tentunya, karena pendamping memberikan bidang sesuai dengan jurusan kami. Aku dan juga Sari sudah di ruangan Pak Edi. Pak Edi membimbing kami memulai aktivitas pertama kami. Saat ini kami belum diberikan banyak tugas, hanya memfotokopi berkas-berkas saja. Setelah selesai, kami santai dengan bermain komputer. Aku bercerita pada Sari. Sar, aku punya kenalan nih, pacar Eci yang memberikan nomorku pada temannya.
Namanya Rama, dia sudah lulus tahun lalu. Menurut kamu gimana? Apanya? Sari tidak fokus. Aduh Nona, ini loh fotonya Rama. Menurut kamu gimana? Ya lumayan cocok sama kamu. Kenapa gitu? Sari heran. Semalam kami ngobrol di WhatsApp. Dia sedang di gereja. Aku kira dia muslim seperti kita, Sar. Oh, maksud kamu gitu? Ya siapa tahu jodohmu. Mungkin bisa jadi mu'alaf. Kan kalau kalian serius sampai menikah. Sari menenangkanku. Ah, mikir nikah, ini aja baru kelas 3. Aku mau bekerja dulu lah. Aku ingin menyenangkan dan juga membuktikan kepada mama dan juga papaku. Aku yang dilatih mandiri, aku harus bisa menabung sendiri supaya kelak waktu nikah tidak nyusahin dompet mereka. Ya elah, Lala, berdoa supaya awet gitu sama Rama sampai nikah. Maksud aku gitu. Rama memang manis dan juga baik. Semoga saja dia memang berjodoh denganku. Lala ngelamun saja kamu, HP kamu bunyi tuh. Sari menyandarkan lamunanku. Oh iya, halo. Iya Rama, ada apa? Jawabku di telepon. Nanti jam istirahatmu aku ke tempat praktek kamu ya, boleh kan? Oh, mau apa? Mau ngajak kamu makan siang? Cari tempat terdekat deh supaya nggak telat baliknya ke situ. Rama memohon. Aduh, gimana nih? Aku grogi banget ketemu Rama. Kenapa harus pakai seragam pula? Belum dandan, mana gak bawa bedak lagi. Kok diem? Rama menunggu jawabanku. Oh iya ya, boleh-boleh. Jam 1 ya aku tunggu samping gerbang. Setelah teleponku tutup, aku nampak pucat. Lebih baik aku rileks sajalah daripada grogi gini. Lagian kan cuma makan siang. Kenapa harus pakai bedak? Saat jam istirahatku, Rama sudah di depan. Aku segera menemuinya dan duduk di motornya. Rama mengajakku makan siang di kafe dekat sini. Aku pun kemudian memesan kentang goreng dan jus alpukat. Ringan tapi menyenangkan. Daripada makan nasi di saat baru ketemu, rasanya malu jika Rama tahu aku sedang lapar sekali. Lah, kamu kok pesan kentang? Gak mau makan nasi? Kan ada menunya. Rama menyodorkanku menu kafe itu. Aku pun tersenyum malu. Lagi mau ngemil aja, Ram? Kamu juga gak makan nasi? Tanyaku. Aku terbiasa sarapan jam 10 pagi, jadi masih kenyang jam segini. Nanti makan lagi jam 3. Oh, iya deh. Lala, kamu sedang mikir apa? Tanya Rama padaku. Ah, enggak. Aku menggeleng tanda baik-baik saja. Kamu mau jadi bagian hidupku? Oh, maksudku, maaf tapi ini terlalu cepat. Apa kamu mau? Rama terlihat cool dan matanya seakan membuatku harus menjawab iya. Kamu kenapa? Tanya Rama lagi. Tapi kamu serius? Aku mau asal kamu serius, tidak main-main. Iya, aku serius. Kurasa kita cocok. Aku gak masalah kita beda keyakinan. Kelak pasti kita bisa bersama selamanya dengan izin Tuhan. Rama begitu lembut. Aku hanya mengangguk tanda iya. Matahari terlihat sudah menyongsong ke arah barat. Terlihat pasangan kekasih yang baru saja menjalin hubungan asmara begitu sangat senang ketika perbincangan sambil memegang erat pinggang kekasihnya itu. Siapa lagi kalau bukan ia, aku dan juga Rama. Rama mengantarkanku ke tempatku praktek kerja itu. Sampai di depan gerbang, rasanya aku masih ingin berbincang begitu lama dengan Rama. Aku masih baru saja menjalin hubungan dengannya. Aku ingin mendengar lebih banyak cerita tentang Rama. Ingin tahu bagaimana keluarganya dan juga latar belakang dan semua tentang Rama. Kurasa memang terlalu cepat kami menjalin hubungan ini. Tetapi karena Rama meyakinkanku, aku pun merasa dia bisa diandalkan dan bisa mengajakku. Cepat masuk Ki. Besok kalau aku ada waktu luang, makan siang bareng lagi ya. Tapi kamu harus makan nasi, jangan makan kentang doang. Rama perhatian sekali. Padahal aku benar-benar hanya malu jika Rama kan tahu aku sedang kelaparan. Malu jika aku terlihat rakus. Iya deh, beres. Kamu mau kemana setelah ini? Tanyaku. Aku mau bertemu pamanku. Ada hal yang penting yang ingin kutanyakan padanya.
Rama menjawab dengan tatapan yang serius. Apa aku boleh tahu? Tanyaku lagi. Kapan-kapan akan aku beritahu ya. Kalau kita bertemu, ayo cepat masuk. Rama sepertinya buru-buru. Oke lah, hati-hati di jalan. Aku kemudian melambaikan tanganku. Rama tersenyum dan juga mengangguk pelan sambil memutar motornya. Setelah aku sampai di ruangan, Pak Edi memberiku tugas banyak sekali. Tentu bersama Sari. Kami harus fotokopi 30 berkas. Masing-masing berkas ada 5 lembar. Dan tiap berkas difotokopi 10 kali, lalu harus mengetik dokumen kemudian di-print. Dokumennya cukup tebal. Aku yang baru saja belajar mengoperasikan mesin fotokopi, tentu masih kesulitan fotokopi bolak-balik dan belum lagi kalau posisinya kurang pas. Pasti mengulangi lagi, padahal harus selesai dalam waktu 1 jam semua ini. Pak Edi sedang dikejar waktu, maka itu beliau meminta kami membantunya secepat mungkin. Setelah semua selesai, Pak Edi mengucapkan terima kasih dan membiarkan kami beristirahat tanpa tugas. Ya karena kami masih anak praktek baru, kami belum mengerti betul bekerja di kantor harus dikejar deadline seperti ini. Setelah 3 minggu berlalu, entah kenapa tiba-tiba Rama menghilang. Aku yang kelimpungan pun dihampiri temanku di rumahku. Teman satu kelasku selain Sari dan Eci. Aku memang dekat dengan siapa saja, tapi aku lebih dekat dengan Eci, Sari, dan juga Ana. Kalau dengan Ayu, kami biasa saja. Ana dan juga Ayu sudah duduk santai di ruang tamu kecilku. Mamaku memberinya es buah dan juga keripik pisang. An, tumben kamu kesini? Sama Ayu pula? Kenapa nih? Tanyaku basa-basi. Kata Sari, kamu punya pacar temannya Eci. Namanya Rama. Ana menjawab seperti mengenalnya saja. Iya, kamu kenal? Enggak, kata si Sari. Rama menghilang 14 hari. Aku sama Ayu ya kasihan sama kamu. Emang pacar kamu fotonya mana? Lihat dong. Ini fotonya. Aku kemudian menyodorkan HP-ku dan memperlihatkan foto Rama. Memang Ana dan juga Ayu ini teman sekelasku yang cukup bisa merasakan hawa negatif yang di luar nalar. Terutama Ana, jika Ayu dia sering dirasuki. Berbeda dengan Ana yang jiwanya kuat, meskipun bukan indigo, atau mungkin belum terbuka sempurna mata batinnya. Oh ini, ya kamu hati-hati aja deh. Aku gak tahu kenapa, tapi dia sih baik, cuma saranku begitu aja kok. Ana nampak serius. Sebenarnya, kenapa sih? Aku jadi takut. Mana gak bisa kontak-kontakan lagi. Masih 4 hari lagi aku ketemu Rama. Aku panik sekali. Firasat apa yang dirasakan Ana? Apa buruk atau perasaan Ana saja yang salah? Gak kenapa-napa lah. Itu cuma buat kamu berjaga diri aja. Kan baru jadian. Masa sudah ditinggal menghilang 14 hari? Kenapa enggak 1 hari aja? Ayu pun mulai berbicara. Seperti ada yang disembunyikan dari nada bicaranya. Lalu apa solusinya? Aku masih ingin tahu banyak tentang Rama. Aku harus berpikir positif. Aku membela Rama, meskipun sebenarnya perasaanku sendiri ya kacau. Aku masih bingung kenapa dengan 14 hari. Kenapa di rumah pamannya ada apa semua ini? Ah sudahlah, jangan kamu pikirkan. Yang penting berdoa buat kebaikan kekasih barumu itu. Ana tersenyum kemudian mengangguk pasrah. Sepertinya senyuman Ana berat. Entah kenapa Ana dan juga Ayu sampai ke rumahku setelah Sari bercerita atau menceritakan jika aku sudah punya kekasih baru. Tidak mungkin jika hanya sekedar ingin tahu. Pasti mereka berdua tahu sesuatu atau mungkin mengenal Rama. Teman-temanku sudah pulang. Aku langsung masuk ke kamarku. Melihat HP ternyata ada pesan dari Rama. Dia bilang aku tidak usah mengkhawatirkannya. Juga supaya aku tidak mendengarkan orang lain jika ada yang membuatku ragu. Lalu Rama juga berpesan supaya aku menjaga hatiku, karena 4 hari lagi kami akan bertemu. Ketika aku akan membalas pesan Rama, nomornya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ya sudahlah, mungkin sinyal di sana hilang lagi. Pagi ini suara burung berkicau bersaut-sautan sambil peterbangan di atas atap rumah.
Indah sekali kicau burung pagi hari. Aku sebenarnya masih mengantuk, enggan rasanya berangkat ke kantor tempatku praktek kerja. Ku tepis semua kemalasanku. Aku harus mencoba cepat bergegas supaya sampai di sana tepat waktu. Semoga hari ini tidak terlalu banyak tugas dari Pak Edi. Kupercepat sarapanku dan segera bergegas berangkat. Hari ini aku dijemput Sari. Senang sekali rasanya tidak capek membawa motor ke tempatku praktek. Tentu saja Sari yang mengemudikan motornya. Sesampai di parkiran yang sepi, semua temanku belum juga sampai. Aku menunggu di parkiran saja bersama Sari sebelum kami semua berkumpul dan berdoa bersama sebelum ke ruangan masing-masing. Tiba-tiba saja aku melihat sekelebat bayangan hitam di pojok. Ya, paling pojok parkiran ada ruangan tertutup dan digembok ganda. Apa itu gudang penting kantor ini? Tapi usang sekali. Lalu bayangan tadi itu apa? Aku tidak mau berhayal di pagi buta. Biarkanlah. Mungkin saja tukang sapu kantor ini atau CS yang lagi lewat sana. Ya meskipun aku tidak yakin. Lah, kenapa ngelamun pagi-pagi? Si Sari ngagetinku saja. Ya, kemudian aku hanya menggeleng. Kubuka HP-ku, siapa tahu Rahma memberikan kabar. Tapi tidak ada. Hanya ada pesan dari Eci, menanyakan kabarku saja bagaimana. Aku tidak mungkin bercerita kepadanya, biarkan aku mencari tahu sendiri tentang Rama. Aku tidak enak mau bertanya pada pacarnya Eci. Sudah dikenalkan masih saja cerewet, kan gak enak sama mereka. Ketika semua temanku datang, kami semua berdoa dan kemudian menuju ruang masing-masing. Aku dan juga Sari segera berlari karena ruangan kami paling belakang. Meski dekat dengan parkiran, tapi pintu belakang selalu terkunci, kecuali Pak Edi sudah datang dan membukanya. Dari semua staf di ruangan belakang, hanya Pak Edi dan juga tukang sapu yang memegang kuncinya. Tapi tidak pernah kulihat tukang sapu membuka pintu ini, jadi terpaksa harus lewat depan. Hari ini tugas kami tidak ada. Kami hanya disuruh menata berkas di laci, dan kemudian membawa sebagiannya lagi ke bagian pemeriksaan untuk ditandatangani. Aku dan juga Sari berjalan melewati lorong, karena ruang yang biasa kami lewati menuju ruang bagian pemeriksaan sedang banyak staf yang sibuk dan banyak kertas yang ditata. Daripada menunggu, aku dan juga Sari melewati lorong saja. Lampu lorong ini benar-benar cukup remang-remang. Kenapa tidak diganti dengan yang terang saja? Aku dan juga Sari takut melewati ruangan ini. Sar, lari yuk. Kuat gak kamu kalau kita lari sambil membawa tumpukan begini? Ajakku sambil gemetaran karena aku memang takut gelap. Berat nih lah, Sari nampak kasihan. Aku kemudian memutar badan ke belakang, merasa diikuti oleh seseorang, tapi tidak ada. Lalu Sari kemana? Sar, woi, malah lari duluan kampret. Aku kemudian mengumbatnya sambil berlari mengejarnya. Dia memang keterlaluan. Sorry lah, bukannya takut, tapi kebelet nih. Buruan ah. Sari meringis sepertinya ya dia menahan kebelet pipis. Oh syukurlah. Kukira dia melihat sesuatu ataupun melihat setan. Setelah kami berdua menyerahkan berkas, kami kembali ke ruangan kami lagi. Tapi kami tidak lagi lewat lorong gelap itu. Sepertinya lorong itu ruang rahasia. Mungkin pintu di samping kanan kirinya untuk menyimpan berkas penting dan untuk rapat. Hari ini meski tidak ada pekerjaan banyak, tapi ya tegang banget gara-gara ditinggal lari sama si Sari. Hari ini sungguh tidak bersemangat. Tidak ingat ini sudah hari keberapa Rama tidak ada kabar. Rasanya aku ya merasa sangat lelah dan juga ingin melupakannya saja. Tiba-tiba dia menelponku. Selamat malam Lala. Aku Rama. Aku minta maaf ya sudah membuatmu lama menunggu. Rama yang memulai obrolan ini. Rama, benarkah ini kamu? Tanyaku sedikit heran. Iya sayang. Besok kan kita akan ketemu. Sepulangmu dari tempat kerja aku mau ngajak kamu jalan-jalan.
Makan malam berdua, kamu mau nggak? Ajakan Rama membuatku terkejut. Benarkah sudah 14 hari, aku tidak menyadarinya sama sekali. Makan malam, kamu jemput aku di rumah kan? Tanya aku lagi. Ya iya dong, aku sudah tahu rumahmu dari Dilah, pasarnya Eci. Gimana? Iya besok aku tunggu ya. Aku pun sangat senang tentunya. Hari ini aku merasa Rama benar-benar kembali. Tapi hatiku terus merasakan bahwa dekat dengannya itu bisa membuatku terkena hal buruk. Apa omongan Ana dan Ayu itu benar? Ya Tuhan, semoga ini hanyalah sekedar firasat. Semoga ya tidak ada hal yang buruk. Aku yakin Rama itu orang yang baik. Tidak mungkin ada niat buruk kepadaku. Napasku terengah-engah. Entah di mana aku berada sekarang ini, aku takut sekali. Tempat apa ini? Sepertinya aku pernah ke tempat ini, tapi di mana? Aku terus berlari sampai menemukan sebuah gubuk tua di balik pohon bambu yang rimbun. Ya sepertinya aku benar-benar pernah ke sini. Aku pun melangkah memasuki halaman gubuk tua itu. Permisi, assalamualaikum. Maaf, apa ada orang di dalam sana? Tanyaku gugup. Tidak ada jawaban sama sekali. Ku ketuk pintu yang sudah reot ini, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Aku takut dan juga penasaran. Sebenarnya tempat apa ini? Aku harus membuka pintunya segera dan kriet. Pintu sudah terbuka. Aku menengok sana sini, hanya ada bilik tidak berpintu. Mungkin itu kamar tidur. Lalu siapa pemilik rumah tua ini? Tiba-tiba saja ada yang mengagetkanku dari belakang. Waalaikumsalam nak. Kakek tua yang sangat tinggi namun kurus sekali. Siapa? Tanyaku terbata-bata. Kakek itu tersenyum dengan lembut sambil berjalan ke arahku. Aku pun hanya mundur karena takut. Jangan takut nak. Kamu memang belum mengenalku. Aku adalah kakek buyutmu. Aku yang menjagamu meski kau tidak mampu melihatku di dalam duniamu. Kakek itu menjelaskan hal yang tidak aku mengerti. Apa dia hantu? Hantu kakek? Kenapa aku tidak mengenalnya? Dengarkan kakek. Kakek hanya mau berpesan jauhi lelaki yang saat ini dekat denganmu itu. Akhiri semua dan jangan temui dia lagi. Apa kau mengerti? Kakek mengatakan ini dengan tatapan yang serius. Lalu kakek memutar badannya. Kenapa harus dijauhi? Tanyaku heran. Kakek tidak menjawab. Tiba-tiba kakek menghilang begitu saja. Jantungku berdegup dengan kencang. Selain karena takut dengan hal yang kualami, aku juga takut dengan ucapan kakek. Tapi kenapa? Kurasa aku harus pergi dari sini. Pasti tempat ini tidak aman. Mungkin saja tadi hantu penunggu rumah ini. Aku pun kemudian keluar meninggalkan gubuk tua itu dan berlari ke semak-semak. Belum membasahi keningku, samar-samar aku mendengar suara kakek itu lagi. Jauhi dia nak. Jauhi dia nak. Jauhi dia nak. Suara itu terus saja menggema membuatku takut dan berlari sekejang mungkin. Wah. Lalah, kamu kenapa sih teriak-teriak? Tanya mamaku membangunkanku. Ini jam berapa mah? Masih jam 2. Kamu mimpi apa sih? Mamaku mengelus rambutku dan memberiku minum. Gak apa-apa kok mah. Aku tidak ingin mama mencemaskanku. Ini kan hanya mimpi dan juga mimpi buruk. Ya udah, tidur lagi ya. Jangan lupa berdoa kamu, biar gak mimpi buruk. Lalu mama memberiku selimut dan berjalan keluar kamarku. Aku yang masih bingung apa arti mimpi yang seakan nyata ini. Apa aku harus curhat dulu sama Ana dan juga Ayu? Biasanya mereka bisa mendapatkan sedikit penglihatan. Entah kenapa, kedua temanku itu sepertinya memang indigo. Tapi mata batinnya seakan tidak terbuka sempurna, jadi dia hanya sebatas mendapat firasat sekilas tanpa bisa menjelaskan. Sebaiknya aku tidur lagi, ini hanya mimpi. Aku besok harus bersiap ke tempat praktek kerja dan secepatnya pulang. Rama kan mau mengajakku jalan-jalan. Aku tidak boleh jadi panda karena tidak tidur semalaman. Ku tarik selimutku dan berdoa lalu aku terlelap kembali. Hari ini mendung, sepertinya aku harus segera bergegas berangkat supaya tidak kehujanan di jalan.
Maklumlah, naik roda 2, ya selalu ribet kalau harus pakai jas hujan di tengah jalan. Malas saja rasanya, aku pun kemudian bersiap. Di kantor tempat praktek, akhirnya aku sampai juga. Untung saja tidak hujan. Sebenarnya, aku masih terbayang kakek semalam yang di mimpiku itu. Kalau dia kakekku, setidaknya papaku menceritakan sesuatu kepadaku jika ada sosok yang melindungiku. Tapi kan tidak pernah cerita. Hari ini tidak ada tugas berat dari Pak Edi. Aku santai sekali dari pagi hingga sore hari. Kini saatnya aku pulang dan harus segera bersiap. Sebentar lagi Rama pasti akan menjemputku di rumah. Aku bergegas mengambil motor di parkiran dan segera pulang. Saat sampai di lampu merah, tiba-tiba ada pengemis tua menghampiriku. Aku pun kemudian memberikannya sebungkus roti dan air mineral. Karena aku ribet harus mengambil dompetku di dalam jok motor, kakek itu bungkuk. Ya, jadi pandangannya menunduk ke bawah. "Maaf kek, saya ada roti dan juga air. Ini untuk kakek," kataku sambil memberikan bungkusan yang tadinya ku gantung di motorku. "Terima kasih ya nak. Oh iya, sebaiknya kamu hati-hati." Kakek itu berjalan menepi. Saat lampu sudah hijau, aku gas motorku dan kemudian menengok spion. Oh tidak, kakek itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin? Kemana perginya secepat itu? Bukannya dia bungkuk dan juga lemah? Apa aku berhalusinasi karena memikirkan mimpi semalam? Sungguh ini di luar akal sehatku. Aku pun kemudian melupakan kejadian itu dan segera pulang ke rumah. Sesamanya aku di rumah, aku langsung ke kamarku, membawa handukku yang biru dan kemudian segera mandi. Setelah mandi, aku memakai baju warna putih dan celana jeans hitam semata kaki. Tidak lupa aku berdandan senatural mungkin. Aku bukan tipe cewek feminin yang pakai dress atau rok. Begini lebih nyaman. Kemudian terdengar suara bel rumahku berbunyi. Aku harus segera membukanya. Tunggu, bau apa ini? Melati. Bukannya aku tidak punya bunga melati di halaman? Lalu bau ini dari mana? Aku segera membuka pintu rumahku. "Hei, Lala," sapa Rama dengan senyuman yang lebar. "Hai, masuk dulu yuk, ajakku untuk ke dalam." "Langsung aja ya, aku tunggu di kursi depan aja deh. Mama kamu mana?" tanya Rama sambil menengok ke dalam yang sepertinya dia ingin bertemu Mama. "Mama masih jemput papa ke stasiun, tapi aku udah pamit kok. Bentar ya, mau ambil HP sama tasku dulu." Aku segera ke kamar dan kemudian menghampiri Rama di depan. Kami pun pergi setelah mengunci pintu dan gerbang rumahku. Entah kemana Rama akan membawaku jalan-jalan, sepertinya ini menuju pegunungan. Tapi malam-malam begini mau ngapain main ke gunung? Selamat datang di kawasan wisata Goa. Oh ternyata Rama membawaku ke sini. Dia menghentikan motornya di kafe mini yang juga ramai muda-mudi di sana. Kami pun kemudian memesan minuman hangat. Tidak ada yang membuka percakapan sampai akhirnya Rama dipanggil oleh seseorang. Rama, kamu di sini? Sini bentar." Seseorang yang tidak aku kenal memanggil Rama. Rama kemudian menghampirinya dan tanpa bilang sesuatu dulu padaku. Aku mengenyit heran. Siapa sih? Setelah itu Rama kembali. "Maaf ya, yuk diminum dulu, lalu aku antar kamu pulang." Rama aneh sekali, baru saja bertemu sudah ngajak pulang, padahal kami belum bicara apapun. "Ya, emang kamu mau kemana?" tanyaku sedikit heran. Aku tidak memandanginya supaya Rama tidak mencurigaiku. "Mau pulang?" jawab Rama ketus. Oh Tuhan, dia kenapa? Apa yang dia pikirkan sehingga sikapnya dingin seperti ini? Aku yang tidak kuasa menahan rasa penasaran dan sedikit amarah, memilih diam dan masa bodoh saja. Rama aneh sekali. Setelah bertemu seseorang tadi, kuturuti Rama mengantarkanku pulang ke rumah. Aku pun tidak ingin bertanya lagi padanya. Sesampainya kami di rumah, Rama berpesan padaku, "Nanti aku telepon jam 9 malam ya. Jangan lupa makan. Maaf tadi belum sempat ngajak kamu makan. Aku pamit dulu ya."
Rama berpamitan sambil berjalan menuju motor metiknya. Aku hanya mengangguk dan memaksa senyum meski aku tidak ingin berpura-pura tersenyum. Aku pun masuk ke dalam. Kedua orang tuaku belum pulang, tandanya aku dan juga Rama hanya keluar sebentar. Jam 21:15. Terdengar suara dari telepon. Halo, aku mengangkat telepon dari Rama. Maaf ya, La, ganggu waktu istirahat kamu. Besok kan tanggal merah. Kamu mau ke rumahku nggak? Ada acara apa di rumahmu? Nggak ada acara apa-apa. Biar kamu tahu rumahku aja, La. Jam 9 pagi ya. Ya udah, besok kamu kirimin lewat Maps aja ya, kata aku. Siap sayang. Ya sudah, kamu tidur Gi. Udah malam ini. Selamat malam pacarku yang cantik, kata Rama lalu menutup telepon sebelum aku menjawabnya. Menyebalkan sekali dia. Angin malam berhembus sangat dingin sehingga membuatku menggigil kedinginan. Aku memang tidak tahan cuaca dingin. Begini saja sudah merinding banget. Tiba-tiba ku dengar ada suara yang tidak tahu dari mana sumbernya. Jauhi dia, Nak. Jauhi dia. Kakek. Suara kakek itu lagi. Ku tutup telingaku dengan bantal. Kenapa ada yang menggangguku sih? Selama ini tidak pernah aku mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Lalu kenapa sering mendengar suara itu? Nggak cuma di mimpi. Saat sadar pun ya juga mendengar suara aneh tanpa raga itu. Segera aku pejamkan mata dan kemudian beranjak tidur. Semoga saja tidak mimpi buruk lagi. Aku kemudian masih mengantuk. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku segera bangkit dan menuju kamar mandi. Aku memang sengaja bangun terlambat saat tanggal merah. Hari ini pasti Rama menungguku. Mungkinkah dia mau memberi kejutan? Gumamku dalam hati. Segera aku tepis lamunanku dan segera bersiap. Orang tuaku sepertinya tidak ada di rumah. Mungkin saja sedang jogging. Aku tinggalkan pesan sajalah. Aku pun bersiap dan juga kemudian menuju rumah Rama sesuai maps yang dikirim Rama tadi pagi. Lumayan jauh dan menyeberang jembatan. Sesampainya di depan gang, Rama menjemputku dan kemudian mengajakku membuntuti motornya menuju rumah Rama. Di rumah Rama sepi sekali, sepertinya dia sendirian. Rama punya 2 ekor kucing Angora. Aku tidak menyukai kucing. Jadi aku biasa saja melihat Rama bermain dengan kucingnya. Di teras saja ya, biar adem, kata Rama. Aku mengangguk. Kamu di rumah sendirian ya? Tanya kepada Rama. Iya, ini rumah nenekku. Orang tuaku nggak di sini. Aku yang menemani nenekku dan sekarang nenek lagi di rumah orang tuaku. Makanya aku ajak kamu ke sini. Rama, kukira kamu mau ngasih kejutan. Ternyata karena rumahnya sepi jadi dia berani ajak aku ke rumahnya. Itu kalung kamu bagus, boleh pinjam nggak? Rama meminta kalungku yang berwarna hitam terbuat dari titanium dan berbandul simbol wanita. Aku melepas dan juga memberikan kalungku padanya. Rama berpamitan masuk lewat pintu samping rumahnya. Aku hanya menunggu di teras tanpa bertanya. Sesekali aku membuka HP dan juga melihat apa ada pesan atau tidak. Setelah Rama kembali, dia mengembalikan kalungku dan memasangkan di leherku. Oh, panas sekali rasanya saat pertama memakai kalung ini. Apa baru direbus oleh Rama? Gila, mana mungkin direbus. Bisa meleleh dong kalung ini. Ngapain tadi? Tanyaku. Enggak, cuma mau memastikan kalung ini aman atau enggak, kata Rama yang aku tidak paham maksudnya. Aman apanya sih? Tanyaku heran. Rama hanya tersenyum dan duduk di sampingku. Oh iya, aku mau futsal, kamu mau ikut nggak? Kalau enggak, kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan? Atau mau ku antar dulu? Ya ampun, Rama mengusirku. Dasar. Lalu apa tujuannya dia menyuruhku jauh-jauh hanya untuk melihat kalungku dan merebusnya? Aku bisa pulang sendiri, kataku sambil memaksa senyum dan menuju motorku. Aku harap Rama mengerti perasaanku yang kecewa saat ini. Bagaimana tidak, dari awal menjalin hubungan ini, dia terkesan dingin dan biasa saja. Apa aku yang lebay? Dasar bucin. Aku kemudian melajukan motorku dan mampir ke warung mie ayam. Di sana ternyata aku bertemu dengan Ana, lalu Ana bertanya padaku,
Wah, kebetulan banget ketemu di sini. Kelaparan ya, An? Gurauku sambil mencolek pipi Ana yang merah karena kepanasan sedikit. Dia sudah memerah pipinya. Ah, kampret. Kamu sendiri dari mana, Lak? Tanya Ana dengan cuek. Aku dari rumah Rama, kataku. Dan aku pun menceritakan semua yang baru saja terjadi selama di rumah Rama. Curhatlah sama si Ana. Yang benar kalaumu jadi panas waktu kamu pakai. Sekarang masih panas gak? Tanya Ana serius. Sepertinya Ana merasakan keanehan. Enggak sih, cuma beberapa detik panasnya. Itu pun diteguk doang. Aku menjelaskannya pada Ana yang melongo. Dia mengurungkan makan mie ayamnya itu. Lantas kenapa? Besok kalau kamu ke rumah Rama lagi, aku ikut ya. Boleh, tapi jangan bilang sama Rama. Jangan tapi-tapi juga. Pakai motorku aja. Dan kamu tak boncengin deh. Gimana? Ana yang ngiri sambil unjuk gigi. Siap, kataku sambil tertawa. Apa sebaiknya besok aku ke rumah Rama saja ya sama Ana? Besok kan hari Jumat. Kantor cuma buka setengah hari. Semoga saja Ana bisa deh besok, gumamku dalam hati sambil masuk ke dalam rumahku. Keesokan harinya, dari sini semua dimulai. Aku dan juga Ana menuju rumah Rama setelah menelepon Rama mendadak. Untung saja Rama ada di rumah. Sesamanya di rumah Rama, Rama mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam. Lagi-lagi dia sendirian karena neneknya masih menginap di rumah orang tua Rama. Setelah kami berbincang-bincang dan juga guyonan cukup lama, tiba-tiba aku menoleh ke arah ruang TV dan menemukan seseorang berbaju putih panjang sedang mengintip kami dari sana. Rambutnya terurai panjang sekali. Tunggu, bukannya Rama bilang dia ini sendirian? Lalu siapa yang di rumah? Pembantu? Gue beranikan tanya kepada Rama karena penasaran. Kok di depan ruang TV tadi ada cewek baju putih panjang sih? Rambutnya juga panjang banget. Bukannya kamu sendirian ya di rumah? Tanyaku kepada Rama. Ana hanya heran memandangiku dan mencoba melihat apa yang kulihat. Lalu Ana menyela pembicaraanku dengan Rama. Iya. Rama dengan gugup menjawab. Oh, kalian lihat dia? Dia? Siapa sih? Tanyaku lagi. Ana juga menganggukkan kepala tanda ingin tahu jawaban Rama. Dia kuntilanak penunggu rumah ini. Mungkin mau kenalan. Biasanya gak pernah dia namakin ke orang lain selain pamanku. Aku juga gak tahu pamanku yang bisa melihatnya. Bahkan di pohon mangga depan rumah juga ada 2 lagi. Kata Rama membuatku takut dan bergidik ngeri. Apa? Tanyaku terbata-bata. Ana pun mencoba melihat ke depan. Ana yang indigo pun memilih menutup mata karena kata dia mereka melambai pada Ana. Lalu kami pamit pulang karena takut. Sebelum kami pulang, Rama menelepon pamannya. Halo paman, ini ada pacarku dan juga temannya kesini melihat kuntilanak yang sering paman bicarakan. Gimana nih? Tanya Rama panik. Entah apa jawaban pamannya, tiba-tiba Rama menjawabnya lagi. Oke paman. Rama menutup teleponnya dan berkata padaku dan juga Ana. Sebaiknya kalian hati-hati. Pamanku marah karena kalian berdua ini bisa melihat mereka di rumah ini. Entah kenapa tapi pamanku tidak akan membiarkan kalian pulang dengan selamat. Pamanku akan mengadang kalian sehingga kalian tidak akan bisa menyeberang jembatan untuk pulang ke arah barat Sungai Besar. Kata-kata Rama seakan mengancam. Untuk apa semua ini? Apa maksudnya? Belum sempat aku bertanya pada Rama, Ana kemudian menarikku cepat dan membawaku pergi menjauhi rumah Rama. Ana kemudian ngebut. Saat di perjalanan, Ana menyuruhku membaca doa dan melepas kalungku. Ana merasa kalung itu yang akan membuat pamannya menemukan kami. Sepertinya kalungku sudah dimantrai, yang kusebut kemarin direbus itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kisah selanjutnya, kalian harus stay tune terus di channel ini. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.